Kita mulai saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah Masjid Baitur Rahman, tidak terasa kita sudah berpisah dengan bulan Rabiul Akhir. Dan kita sudah masuk di bulan Jumadal Ula ya, 1447 Hijriah yang bertepatan juga dengan bulan Oktober 2025. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah, yaitu pelajaran-pelajaran yang penting yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Kita telah memasuki pembahasan beberapa surat yang diperlukan oleh seorang muslim di dalam kesehariannya. Dikarenakan surat-surat ini surat-surat pendek yang insya Allah kita sudah menghafalnya. Maka diharapkan ketika kita membaca Al-Quran di dalam sholat, kita tidak hanya menjalankan rutinitas. Jangan trikul saja ya. Nanti biasanya kalau sudah terlalu lancar itu kurang dihayati ya. Coba dibaca surat yang lain sambil ditadaburi, karena itu adalah maksud dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati wa yatadzakkara bihi ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarak, penuh berkah. Tujuan untuk apa? Liyadabbaru ayati, agar ayat-ayatnya ditadaburi. Dan agar orang-orang yang memiliki lub, yaitu memiliki akal, bisa mengambil pelajaran. Semoga kita termasuk ulul albab, yaitu orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Baik ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah,
Ayat-ayat Allah yang ada tersebar di alam semesta ini banyak atau tidak? Banyak ayat-ayat Allah yang ya tersirat. Ya, dan ayat-ayat asy-syar'iyyah yaitu yang ada di dalam Al-Qur'an di antaranya. Kita berusaha untuk mentadaburi semua ini karena semuanya akan menjadi sarana bagi kita untuk menambah keimanan kita. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari surat Al-Fil yang artinya adalah apa? Jamaah sekalian? Al-Fil apa artinya? Gajah ya. Dan di mana dalam Al-Qur'an ini ada beberapa surat yang menggunakan nama-nama hewan. Ya, di antaranya yang di depan ada surat Al-Baqarah. Kemudian nanti ya ada surat, dari surat-surat ini mana yang dihafal? Surat-surat yang menggunakan nama hewan. Ada yang dihafal? Hah? Ya sudah kalau gitu minimal hafal apa namanya? Nama suratnya. Apalagi? An-Nahl, betul. An-Nahl artinya lebah. Kemudian ada yang serangga juga Al-Ankabut. Ya, kemudian apa lagi? Ini Al-Fil. Ya. Kemudian apa lagi? An-Naml, semut. Ada lagi yang belum lama kita pelajari. Al-Adiyat. Lalu tidak secara langsung ya. Al-Adiyat ini adalah kuda-kuda perang yang berlari dengan kencang. Ya. Baik, itu yang melakukan penetrasi ke ya barisan musuh di dalam peperangan. Ya. Dan kali ini kita juga masih terkait dengan peperangan. Ya, kalau Al-Adiyat itu adalah terkait dengan kuda-kuda kaum muslimin yang menyerang, ya digunakan dalam peperangan. Al-Fil ya tentunya terkait dengan kisah Abroha. Baik. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan? Kaifa, bagaimana? Fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu, ya, Rabbmu, fa'ala, telah bertindak. Bertindak terhadap siapa? Bi ashabil fil. Ashabul fil itu artinya apa? Tentara gajah. Apa yang Allah Ta'ala perbuat terhadap mereka? Alam yaj'al. Bukankah dia Allah telah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka. Kaid itu artinya tipu daya. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Kami jadikan tipu daya mereka, tipu daya buruk untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Bagaimana kesudahannya? Fi tadlil. Itu ada dalam kesia-siaan. Artinya tidak membuahkan hasil. Mereka hanya kembali bil khusran dengan kerugian, ya tidak membawa apa-apa. Mending kembali ke kampungnya, ini tidak ya. Pulang tinggal nama. Kalau pulang tinggal nama dalam jihad nggak ada masalah. Ya. Baik. Kemudian tarmihim. Tadi belum ya. Satu lagi nih. Wa arsala, kami mengutus alaihim kepada mereka. Mereka di sini adalah siapa? Pasukan bergajah. Thairan, yaitu burung. Ababil, yang datang dengan berbondong-bondong. Jadi ababil itu bukan nama burung ya. Ababil itu jamaat, sekelompok, kumpulan. Tapi datangnya berbondong-bondong gitu. Tarmihim, yang mana burung-burung tersebut melempari mereka, melempari pasukan gajah. Bihijaratin, hijarah apa hijarah? Batu. Tapi ini batu bukan sembarang batu ya. Cuma ini kalau diteliti, Masya Allah ya. Berarti ada beberapa batu yang ada di muka bumi ini yang entah Hajar Aswad dari surga. Kalau batu ini entah dari mana dibawanya. Dari tanah, tapi entah tanah mana. Apakah memang tanah biasa lalu berubah zatnya, entah bagaimana ya. Yang jelas ini diantara ya hal yang sangat luar biasa.
yang berasal dari tanah, ya, sijil yang terbakar. Waja'alahum, maka dia Allah menjadikan mereka pasukan gajah ini kayak asfin, seperti asfin, ya, daun-daun makul yang dimakan oleh ular. Ini pentingnya kita memadukan antara ayat-ayat kauniyah dengan ayat-ayat syar'iyah. Kita bisa lebih mudah memahami ayat-ayat syariah ini kalau kita pernah lihat gitu ya, bagaimana daun dimakan. Baik. Kalau di daerah Arab mungkin mereka melihat utamanya daun ketika dimakan, buah-buahan mungkin dimakan ulat ya. Di sana tidak banyak daun ya. Kalau kita mudah sekali ya mengilustrasikan bagaimana daun-daun ini dimakan. Lubang-lubang jadinya ya, berlubang. Di sini penafsirannya kata Syekh Haisam Sarahan, langsung Syekh menafsirkan secara penafsiran umum, tidak ayat per ayat. Ayat 1 sampai 5. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa memperhatikan hal-hal yang bisa mempertebal keimanan kita. Tidakkah kamu memperhatikan kemampuan dan agungnya kedudukan Allah serta rahmatnya kepada hamba-hambanya? Juga dalil-dalil tentang keesaannya dan kebenaran Rasulnya Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini adalah merupakan salah satu sumber sejarah yang paling otentik, walaupun sebagian orang meragukan. Bagaimana katanya tentara gajah itu dibawa dari Yaman ke daerah Mekah? Itu logistiknya bagaimana? Ya, ya tentunya bahwa jangan dikiaskan kondisi kita sekarang dengan kondisi orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu, ya, apa yang kita anggap sangat berat mungkin biasa saja bagi mereka. Jadi Al-Quran adalah merupakan sumber sejarah yang paling otentik. Adapun kalau ilmu secara kasat mata belum bisa terbukti, ya, maka ketiadaan pembuktian itu tidak bisa menafikan fakta sejarah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Contoh, misalnya ada seorang peneliti namanya Maurice Bucaille, tulisnya Maurice Bucaille. Saya nggak tahu gimana bacanya. Ada yang belajar bahasa Prancis? Hah? Ya pokoknya begitulah. Nanti saya takutnya ada yang belajar bahasa Prancis diketawain. Itu bukan gitu bacanya. Dia menulis buku Quran, Bible and Science kalau nggak salah ya. Quran, Bible and Science. Nanti bisa di googling aja. Sebelumnya dia itu adalah seorang peneliti ya, terkait dengan purbakala. Ya, atau sifatnya hal-hal yang kuno mungkin ya, semacam arkeolog begitu. Kemudian dikatakan oleh salah seorang muslim, singkat cerita dia bertemu salah seorang muslim. Sebelumnya dia katakan, sesungguhnya saya ini mendapatkan fakta yang sangat menarik, kata dia. Bahwa Fir'aun ini jasad dari Ramses ya. Ramses ini dia ini pernah tenggelam di dalam lautan. Walaupun ternyata dimunculkan, diselamatkan ya. Kata orang Islam, ya itu bukan hal yang baru, itu sudah ada di kitab kami bahwa nanti akan ditampakkan. Dia meneliti dengan ilmunya, dia merasa bangga bisa sampai pada titik kesimpulan itu, padahal itu bukan hal yang baru. Maka apa yang belum dinyatakan oleh seorang ilmuwan itu tidak bisa menjadi ukuran bahwa hal itu
Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Sekarang belum ada misalnya ilmuwan mengatakan bulan pernah terbelah, walaupun katanya ada. Apakah kita harus nunggu itu dulu baru kita mengimani? Ya, buat kita mah ada itu, tidak ada itu nggak jadi masalah. Ilmuwan udah bisa membuktikan apa belum? Gajah gimana caranya melewati itu padang pasir gitu? Gimana gajah itu membutuhkan pasokan air yang sangat banyak, rumput dan sebagainya. Yaitu kita tidak perlu menunggu itu. Kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada ya sudah. Karena toh terlalu banyak fakta-fakta ilmiah yang sama sekali tidak bisa mereka ungkap. Tapi ilmunya kaum muslimin bisa menembus langit. Bahkan langit ketujuh. Mereka langit pertama saja tidak tembus. Diberitakan dalam hadis-hadis bagaimana Nabi SAW berjumpa dengan para nabi di berbagai lapisan langit. Langit itu ada pintunya. Bagaimana ada Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Ya. Bagaimana peristiwa di bumi mempengaruhi benda terbesar di alam semesta. Itu nggak akan pernah dimualkataikan. Ilmu astronomi mualkataikan. Sa'ad bin Mu'az meninggal. Ihtazza arsyur rahman. Arsy-nya Allah bergoncang. Arsy itu apa? Makhluk Allah yang paling besar. Apa kita mau menunggu astronomi bisa membuktikan keberadaan arsy? Baru kita mengimani arsy. Ya. Kak sama, kita berlakukan. Ya, belum bisanya ilmuwan menemukan, buktikan keberadaan arsy. Ya. Tidak berarti kita menunggu, mengakhirkan untuk membenarkan apa yang diberitakan oleh Al-Quran. Dalil-dalil tentang keesaan Allah dan kebenaran Rasulnya Muhammad SAW terhadap pasukan gajah. Di mana di sini ada fakta yang sangat menarik terkait diserangnya Ka'bah. Ka'bah pada waktu itu tentunya dikuasai oleh orang-orang musyrik. Tidak ada orang yang mentauhidkan Allah ketika itu, kecuali segelintir orang. Ya, yang mereka disebut dengan Al-Ahnaf, yaitu orang-orang yang mengikuti sisa-sisa ajaran Ibrahim. Ya, mereka tidak mau menyembah berhala. Ada beberapa orang seperti itu ada. Kalau kita membaca buku sirah seperti yang ditulis oleh Dr. Mahdi Rizqullah, As-Sirah An-Nabawi fi Dawi Al-Masulil Al-Asliyah, itu ada disebut. Yang ada beberapa orang yang mereka itu tidak beragama dengan agama orang-orang musyrik, yang mereka telah menambahkan begitu banyak ajaran-ajaran unsur-unsur eksternal ke dalam ajaran Nabi Ibrahim. Tapi sisa-sisa bentuk ajaran Ibrahim masih ada nggak? Masih ada. Haji, kan? Sa'i, ya di antara haji itu ada tawaf. Ya, kalau sa'i itu adalah dari mengingat dari perjalanan hajar, ya hajar ketika mencari air. Walaupun orang musyrikin juga melakukan sa'i. Kurban itu sisa ajaran Nabi Ibrahim. Ya. Tapi mereka menambahkan banyak hal. Dari segi tata cara ibadah haji, dari segi meletakkan berhala-berhala, Allahu Akbar. Ka'bah ini adalah tempat untuk mengagungkan Allah, malah diletakkan berhala yang waktu itu jumlahnya sudah banyak, sudah ratusan. Ketika Nabi SAW itu lahir, remaja, dewasa, sampai beliau hancurkan itu nanti ada sekitar 360. Nggak tahu ketika Nabi pertama lahir berapa ya, mungkin 300 berapa, mungkin terus nambah sampai puncaknya 360. Kemudian antara tempat Safa dan Marwah itu ada berhalanya juga. Ya, ada berhala di salah satunya atau di keduanya saya lupa. Itu berhala Isaf wa Nailah. Banyak yang mereka tambahkan di dalam agama ini. Dan mereka menganggap diri mereka sebagai pewaris resmi, pewaris yang sah, yang paling berhak dengan milahnya
Ibrahim. Padahal milah Ibrahim paling inti adalah apa yang beliau perjuangkan? Tauhid. Ya. Mereka adalah orang yang menampakkan syiar-syiar yang 180 derajat bertentangan dengan tauhid, tapi masih mengaku tidak malu menganggap dirinya sebagai pengikut milah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu apa? Tampil untuk menghancurkan berhala. Mereka meletakkan berhala. Dan di sini adalah tentunya sejarah panjang karena ada seorang pemuka kaum yang waktu itu namanya Amru bin Luhai Al-Khuzai. Dia pulang dari negeri lain, dari negeri Syam, dia melihat ada berhala-berhala yang diagungkan. Maka dia mengimpor pemahaman yang rusak ini ke bangsa Arab yang sebelumnya mereka tidak pernah mengenal penyembahan kepada berhala. Ini bahaya orang-orang yang punya pengaruh. Sehingga ketika dia berbuat kesalahan, kesalahannya diikuti. Tapi walaupun begitu, mereka masih tetap menetapkan Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Nah, jadi apa hubungan dengan surat ini? Ketika Abrahah datang, karena dia marah terhadap perilaku sebagian orang yang dianggap melecehkan gereja dia. Jadi dulu di Yaman itu adalah pusat dari perkembangan berbagai agama. Di Yaman itu ada orang-orang Yahudi, ada penyembah berhala banyak. Kemudian juga di antara orang Nasrani. Nasrani juga ada di sana. Nah, di antaranya Abraha ini. Abraha ini dia datang karena dia mendapati gereja yang dia buat untuk menandingi Ka'bah yang dikunjungi dari berbagai penjuru. Dia ingin memiliki gereja yang menjadi pusat, center dari bangsa Arab. Seandainya tidak ada peristiwa berupa pelecehan terhadap gereja yang dia buat, bisa jadi dia tidak akan nekat untuk menghancurkan Ka'bah. Ini di sekitar Ka'bah ini bangunan yang biasa saja dibandingkan kemegahan berhalanya, gerejanya Abraha. Kalau nggak salah nama gerejanya Quraisy atau yang lainnya ya. Maka dia datang membawa tentaranya yang sangat banyak untuk meratakan Ka'bah. Sudah Abraha ini dipicu oleh kecemburuan, ditambah lagi ada yang melecehkan berhalanya. Lengkap sudah alasan untuk meratakan Ka'bah ya. Maka tatkala Abraha datang, tentunya orang-orang Quraisy nggak bisa menghadapi kekuatan mereka. Nggak usah pakai gajah juga, nggak usah sebenarnya. Cuma istilahnya apa ya istilahnya? Ya agar dia tidak tanggung gitu ya. Sekaligus membabat itu. Tapi di sana tampil salah seorang dari tentunya pendahulu Nabi Muhammad SAW, itu kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Ini menarik di sini. Karena Abdul Muthalib ketika Ka'bah itu mau dihancurkan, beliau malah sibuk meminta untanya. Lalu pihak pasukan Abraha itu mengatakan, kamu ini aneh. Kami mau menghancurkan Ka'bah yang merupakan bangunan yang paling kamu agungkan. Jadi musyrikin Quraisy walaupun mereka itu melakukan perkara jahiliyah, minum khamar, makan bangkai, memutus tali silaturahmi, pernikahannya juga macam-macam, pernikahan-pernikahan yang batil. Tapi mereka sangat mengagungkan Ka'bah. Sehingga kalau mereka dapati ada orang, anggaplah orang itu pernah membunuh kerabatnya, lalu dia berlindung di Ka'bah, nggak akan diapa-apain. Mereka nggak berani menumpahkan darah di situ. Nah ternyata ini mau dihancurkan sama Abraha, Abdul Muthalib malah sibuk meminta untanya.
Kamu ini aneh, kata pihak Abroha. Kami mau meratakan bangunan paling kamu agungkan. Kamu malah sibuk mengurusi unta. Maka Abdul Muttalib mengatakan, ama ana fa ana rabbul ibil. Saya ini cuma pengurus dan pemelihara unta. Adapun Ka'bah ini ada robnya. Saya bukan Rabbul Ka'bah. Artinya kalau kamu mau berurusan dengan pemilik Ka'bah ini silahkan. Ya. Kalau saya robnya ibil. Itu yang harus saya perhatikan. Kalau Anda mau coba-coba dengan Ka'bah ini, coba-coba dengan pemiliknya, silakan saja tanggung sendiri resikonya, gitu kan. Jadi, nah ini bagaimana orang musyrikin dengan segala kejahiliahannya mereka meyakini Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta alam semesta yang mengatur, yang menghidupkan, yang melapangkan, dan seterusnya. Ya. Mereka pasukan Abraha ingin membuat makar terhadap Ka'bah dan ingin mengeluarkannya, serta mereka menyiapkan segala sesuatunya dengan membawa gajah untuk menghancurkannya. Mereka juga datang dengan pasukan dari Yaman dan Habasyah. Habasyah ya, Masya Allah. Karena berarti di sini juga menggambarkan peta atau sebaran ajaran Nasrani. Di mana pada waktu itu juga ajaran Nasrani juga di Ethiopia ada Raja Najasyi. Jadi Najasyi itu gelar ya. Kalau di Ethiopia gelarnya Najasyi. Kalau di Romawi gelarnya Kaisar. Kalau di Persia gelarnya Kisro. Jadi Kisro itu bukan nama ya. Kisro itu gelar. Kaisar Romawi yang ada di zaman Nabi namanya Heraklius. Ya. Baik. Nah ini dari Habasyah. Habasyah juga kan tempat pensebaran ajaran Nasrani. Maka kaum muslimin waktu hijrah kemana? Ke Habasyah. Ya, Masya Allah. Habasyah juga ikut di sini dalam pasukan gabungan ini. Tentunya tidak bisa ditandingi oleh orang Arab. Ketika mereka telah dekat dengan Mekah dan ketika itu tidak ada pembelaan dari pihak Arab. Yang mana kaum Arab pada waktu itu telah keluar dari Mekah karena takut atas jiwa-jiwa mereka. Allah mengutus burung berbondong-bondong membawa batu dari tanah liat yang dibakar lalu melempari mereka. Allahu Akbar, ini kebesaran Allah ya. Bisa menciptakan makhluk yang membawa batu yang bisa melubangi. Kita nggak tahu batunya ketika dipegang itu sudah panas atau belum, atau baru panas ketika dilepas, gitu kan ya. Kalau dulu nggak terbayang, bagaimana membawa sesuatu yang panas, ya, dibawa kemana-mana. Kalau sekarang itu rudal bisa menghancurkan, bisa nggak dibawa kemana-mana? Bisa. Panasnya kapan? Ya, nanti setelah dilepas. Ya. Akhirnya batu-batu tersebut berjatuhan mengenai pasukan yang jauh dan yang dekat. Sehingga mereka menjadi rapuh dan mati sampai akhirnya mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Dan Allah Ta'ala punya banyak tentara. Tentara Allah itu ada dari hewan-hewan. Seperti juga tentaranya Nabi Sulaiman. Ya, ada Hudhud dan lain sebagainya. Dan Allah Ta'ala juga punya tentara. Ketika itu, salah seorang orang kafir, kalau nggak salah Abu Jahal atau Abu Lahab, saya lupa. Ketika itu sedang berniaga ke negeri Syam. Maka Nabi SAW minta agar Allah Ta'ala mengirim salah satu hewan yang menghabisi orang kafir tersebut. Maka di antara anak dari Abu Jahal atau Abu Lahab ini, dia sudah berusaha sembunyi. Dia tahu kalau Nabi Muhammad bicara itu bakal
nggak bohong. Ternyata Allah Ta'ala kirimkan seekor singa entah dari mana, masuk, langsung menerkam kepalanya. Ya, namun seingat saya waktu itu minta dikirimkan, saya agak khawatir menyebutkannya. Cuma seingat saya, ya saya nggak bisa sebutkan. Pokoknya intinya akhirnya nanti Allah Ta'ala mengirim hewan tersebut. Kemudian ada juga tentara dari angin. Bagaimana yang menghancurkan pasukan Ahzab, pasukan sekutu. Pasukan Quraisy, Ghatafan dan yang lainnya yang berusaha mengepung kaum muslimin yang ada di kota Madinah, yang waktu itu mereka membuat khandak atau parit di porak-poranda. Dan tentunya di antara pasukan Allah yang terbesar adalah para malaikat yang Allah telah turunkan untuk membantu kaum muslimin di dalam peperangan. Dan nanti juga Allah Ta'ala akan mengirim hewan-hewan yang entah itu dari mana. Di masalah burung-burung ini, nanti ada burung di masa lalu, ada burung di masa yang akan datang. Kalau di masa lalu, nah inilah burung yang disebutkan. Di masa yang akan datang, nanti akan ada burung-burung yang membawa jasad-jasadnya siapa? Ya'juj, Ma'juj, yang mereka ukurannya sangat besar burung-burung. Ya. Entah burung dari mana itu. Masya Allah, Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk mengirimkan. Ini adalah diantara tentara-tentara Allah. Begitulah Allah Ta'ala mencegah kejahatan dan mengembalikan tipu muslihat kepada diri mereka sendiri. Maka tidaklah seorang wala yahiqu makrus sayyi illa bi ahli. Tidaklah orang berbuat makar yang buruk kecuali akan kembali kepada dirinya sendiri. Ungkapan mengatakan barang siapa yang membuat lubang, dia sendiri akan terjatuh ke dalamnya. Ya seperti menggali kuburnya sendiri sepertinya. Dia tidak sadar dia sedang menjemput kematiannya. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang maknanya apabila Allah Ta'ala hendak mematikan seorang hamba, Allah Ta'ala jadikan orang tersebut punya keperluan ke tempat tersebut. Maka hati-hati ketika kita punya keperluan. Kita semohon kepada Allah, mudah-mudahan keperluan kita itu keperluan yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai kita ada perlu ke situ ternyata keperluan untuk melakukan kemaksiatan. Barangkali ajal kita sudah menanti di sana. Baik. Allah mengembalikan tipu muslihat ini kepada diri mereka sendiri. Maka kita, orang beriman, jangan terlalu ambil pusing dengan makar-makar orang kafir. Kalau kita mau baca, kalau kita mau pelajari makar-makar mereka, bisa habis waktu kita. Mereka punya banyak mata yang mengintai. Ya. Bahkan banyak sekali peristiwa-peristiwa itu tidak lepas dari settingan mereka. Ya. Tapi yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah. Karena sehebat apapun kita, secanggih apapun berbagai sarana yang terkait dengan pertahanan dan keamanan, kalau kita tidak mendapatkan pertolongan Allah, walaupun jumlah kita banyak, ya, maka kaum muslimin akan tetap dikalahkan. Tapi sederhana, walaupun sederhana, kaum muslimin sederhana. Dan demikianlah keadaan kaum muslimin di setiap zaman. Pasukannya Talut ketika menghadapi pasukannya Jalut, berapa yang ikut berperang? Sekitar 300 dari ribuan. Yang lainnya tidak lulus seleksi, yang lainnya minum di sungai. Sementara pasukan Talut hanya minum beberapa teguk. Akhirnya yang betul-betul menghadapi pasukan Jalut hanya sekitar 313 sampai 319. Gak pernah kaum muslimin dari dulu itu dimenangkan dengan jumlah.
Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa menghancurkan kelompok yang besar, ya. Ghalabat fi'atan katsiratan. Semua itu tidak lain adalah dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita jangan terlalu sibuk memikirkan apa yang orang katakan sekarang sebagai ghazul fikri. Betul, dasar-dasar dari ghazul fikri harus kita pahami. Bahwa musuh-musuh Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, senantiasa aktif mengintai dan berusaha untuk menyambar, menunggu siapa yang bisa mereka sesatkan. Itu sudah dari zaman dulu. Ya kawan sekalian, kita berbicara tentang negeri Yaman, di mana di sana juga pernah ada raja yang membakar orang-orang yang beriman. Ya. Tetapi bagaimanapun hebatnya makar mereka ini, kita harus meyakini bahwa apabila seluruh jin dan manusia berkumpul untuk melimpahkan satu kemadharatan, maka mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah. Maka di dalam kisah raja yang zalim ini, dia memiliki seorang penyihir. Penyihirnya minta untuk adanya kader. Artinya orang-orang kafir ini diam atau berusaha untuk melakukan kaderisasi. Berusaha untuk melakukan brainwashing. Cuci otak. Bahkan mereka yang ada di atas fitrah, mereka ambil untuk jadikan sebagai kader. Dari dulu mereka aktif mencari siapa yang bisa melanjutkan kesesatan tersebut. Maka di situ dipilihlah seorang pemuda yang ternyata pemuda itu belajar kepada seorang rohib, dan ternyata dia ketika mengenal ajaran tauhid, dia diberikan taufik untuk memiliki doa yang mustajab. Sehingga raja ini berusaha membunuh dia berkali-kali dengan berbagai cara, dibawa ke gunung oleh para pasukannya. Gunungnya bergoncang. Si pemuda ini bagaimana? Mati atau tidak? Tentara raja mati. Pemuda ini datang dengan keadaan sehat. Kaget raja. Bawa dia ke lautan. Mungkin dia cuma jago di gunung. Karena sebagian orang kan, kalau sebagian sihir sekarang, oh ini jinnya jin gunung. Karena mun geus pisah laut, itu apa? Sihir itu enggak ternetralisir gitu ya. Padahal di laut itu sarangnya, kerajaannya jin banyak kan ya. Laut, hutan, gunung-gunung, padang pasir. Bawa aja ke laut, ya. Ternyata di laut perahu terbalik. Pasukan raja mati semuanya. Si pemuda ini mungkin karena nggak pakai baju besi dia bisa berenang. Pasukan raja mungkin gimana berenangnya, berat. Pakai baju besi mati semuanya. Demikian bagaimana orang-orang kafir itu memiliki usaha untuk mengkader, melanggengkan berbagai kesesatan sampai sekarang. Berusaha untuk menghancurkan reputasi. Jurus menghancurkan reputasi dari zaman dulu. Jamaah sekalian ingat kisahnya Jureij. Jureij, ahli ibadah dari orang Bani Israil. Ada ganggu-ganggu nggak dia? Dia mah beribadah di tempat ibadahnya. Nggak musik-musik, itu pun mau dirusak reputasi. Maka dikirimlah seorang perempuan. Yang senjata perempuan ini dari dulu ini sampai sekarang. Dan kita mungkin nggak tahu ya bahwa ada banyak peristiwa ini. Sepertinya seperti kejadian yang mungkin kebetulan. Tapi bisa jadi itu semuanya adalah settingan. Ya. Ada tangan-tangan yang bermain di sana. Baik, ala kulli hal kita akan ketakutan, paranoid, capek sendiri, pesimis kalau melihat hal-hal
Tapi bagaimanapun besarnya makar lawan, bahkan ketika itu sudah ada di depan mata. Di depan mata Nabi Musa. Di depan mata ya Nabi Ibrahim. Maka Allah Ta'ala bisa jadikan tipu daya mereka hancur. Sama sekali tidak akan memudaratkan kaum muslim. Mereka sudah ada di depan kaum muslimin. Bahkan kuda-kuda orang musyrikin itu seberapa kali coba untuk melompati parit yang ada. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, Allah Ta'ala hancurkan semua tipu daya tersebut. Maka betul, kita harus memperhatikan makar-makar musuh. Tapi jangan sampai kita terlalu sibuk dengan makar-makar musuh sampai kita lupa mempelajari agama kita sendiri. Ya, mempelajari tentang teori konspirasi, tingkatan-tingkatan di dalam Freemasonry. Level 1 apa, level 2 apa, nanti level sekian kesatria apa gelarnya. Ujiannya begini-begini. Wah, Masya Allah. Yang paling penting bagi kita adalah kita mewujudkan sebab-sebab pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Benar, orang-orang musyrikin berusaha untuk menjerat. Maka ketika menjerat orang-orang yang beriman agar bisa masuk ke barisan mereka, mereka tidak akan tenang. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah ridho Yahudi dan Nasrani sampai kalian masuk ke dalam agama mereka. Ka'ab bin Malik ketika diboikot oleh Nabi SAW, sampai-sampai dari kerajaan Ghassan mendatangi dia. Coba tahu dari mana itu? Ka'ab bin Malik diboikot, didatangin. Kamu diboikot sama teman kamu ya? Udah ikut kami aja. Allahu Akbar. Sampai segininya kata Ka'ab bin Malik. Ya. Begitu semangatnya mereka. Mereka menunggu, mencari kesempatan untuk menerkam. Maka jangan kebanyakan baca koran. Jangan kebanyakan nonton berita-berita yang isinya kriminal-kriminal. Karena itu hanya pergantian nama dan peristiwa saja. Bahkan para ulama ketika mereka itu menyebutkan sebuah kejahatan, mereka tidak merinci bagaimana bentuk kejahatan tersebut. Karena hal tersebut akan menjadikan apa? Kaum muslim menganggap biasa hal tersebut. Bahkan secara tidak langsung seperti apa? Mendapatkan kursus singkat. Gitu kan? Caranya begini, modusnya begini. Walaupun tetap kita harus ada kewaspadaan. Oke. Tapi hendaklah kita membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran apa yang disebutkan? Hancurnya makar Fir'aun, hancurnya makar Korun, hancurnya kesombongan Korun, hancurnya makar musuh-musuh Allah. Ini akan menyuntikkan kepada kita keberanian, baik sangka kepada Allah, optimisme, husnuzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kisah mereka ini adalah kisah yang sudah terkenal dan populer, kisah Abroha ini. Yang mana pada tahun itu juga Rasulullah SAW dilahirkan. Belum ada ya penanggalan Hijriah. Makanya waktu itu mereka biasa menggunakan peristiwa-peristiwa besar itu sebagai penamaan bagi sebuah tahun. Nanti di masa Umar bin Khattab baru digagas untuk penetapan kalender Hijriah. Setelah bermusyawarah akhirnya diputuskan diambil dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadilah kisah ini termasuk dasar kebenaran dakwah dan dalil-dalil risalahnya. Bahwa Allah Ta'ala pasti akan menghancurkan musuh-musuhnya, tidak akan dibiarkan. Segala puji dan kesyukuran hanya milik Allah. Anda bisa bayangkan pasukan yang sangat besar, dengan kekuatan yang sangat besar. Kalaupun tidak ada seorang pun yang membela agama ini, Allah sendiri akan membela agama. Maka di dalam berdakwah jangan merasa berjasa. Kalau nggak ada saya, kalau nggak ada kami yang merintis dakwah ini nggak akan bisa berkembang. Tidak. Lihat
Di sini siapa? Kalaupun tidak ada yang nolong, Allah sendiri yang menolong agamanya. Agama ini milik Allah. Dan Allah Ta'ala pasti menjaganya. Benar, tidak ada jaminan Islam akan tetap ada di satu negeri. Tapi Islam tidak akan bisa dihapuskan dari muka bumi. Tidak ada jaminan bahwa Islam akan selalu ada di Khorasan atau daerah sekarang yang disebut dengan Iran. Itu gudangnya ulama di sana. Luar biasa, ulama-ulama yang sangat nggak main-main keilmuannya, lahir dari sana, dari Khorasan. Banyak sekali. Dari Naisabur, banyak sekali. Imam Muslim itu dari Naisabur. Hampir hilang sekarang Islam di sana di Iran. Tinggal segelintir Ahlus Sunnah. Di Eropa hampir hilang atau pernah hilang Islam setelah 800 tahun, misalnya 8 abad. Di Turki Islam hampir hilang. Tapi apakah mungkin Islam hilang dari muka bumi? Tidak. Allah akan menjaganya. Kalau Allah Ta'ala, kalau Islam hilang di satu tempat, Allah pindahkan ke tempat lain yang mereka siap untuk memikul risalah ini. Akan selalu ada orang-orang seperti ini. Maka ada ungkapan yang bagus. Kalau ada 1000 orang mujahid, saya harus termasuk salah satu. Kalau ada 100 mujahid, saya harus termasuk salah satu dari 100 tersebut. Kalau hanya ada 10, jangan sampai saya tidak termasuk yang 10 itu. Kalau hanya ada 1, semoga saya termasuk yang 1. Artinya kalau ada, dan ingat, menuntut ilmu termasuk jihad. Jadi kita di dalam membela agama Allah jangan menunggu banyak. Baik banyak atau sedikit, kita harus tampil di dalam membela agama Allah. Dan cara untuk membela agama Allah diantaranya adalah dengan istiqomah. Dengan istiqomah. Dan istiqomah itu ada 2 level. Yaitu ada makom ihsan. Kalau tidak bisa, maka yang di bawahnya. Maka Nabi SAW menyebutkan ketika sahabat bertanya, bagaimana kita ini kalau kita sudah ditulis kesudahan kita di surga atau di neraka? Kata Nabi, i'malu, tetaplah beramal. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang akan dimudahkan untuk mengerjakan amalan sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Kalau dia diciptakan sebagai penduduk surga, dia akan dimudahkan melakukan amalan-amalan ahli surga. Kemudian saddidu wa qaribu. Hendaklah tetap lurus, tetap di atas jalur, itu istiqomah. Ini istiqomah yang paling tinggi. Makom ihsan, tidak bergeser. Ya. Enggak condong ke kanan, enggak condong ke kiri, tapi pertengahan. Kalau tidak bisa, qaribu, berusaha untuk mendekati. Orang yang istiqomah bukan berarti orang tidak pernah berbuat dosa, enggak ada seperti itu. Setiap orang pasti ada masa dia kendor. Tapi kalau dia kendor sedikit menyimpang, segera istighfar, kembali lagi. Qaribu, berusaha mendekat lagi. Kalau ya sedikit lalai lagi, mendekati lagi. Kalau tidak terus, bisa lurus. Ya, berusaha terus mendekati kepada kebenaran. Berusaha mendekati sumber-sumber kebenaran. Mendekati majelis-majelis ilmu yang akan bisa membedakan bagi kita. Dengan ilmu tersebut menjadi sarana bagi kita untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana kesyirikan. Dan Syekh Saleh As-Sindi, beliau menekankan bahwa para ulama dahulu apabila muncul sebuah penyimpangan, maka mereka memperbanyak untuk menyebut hal tersebut dalam rangka membantahnya. Jadi tidak ada mereka mengatakan, oh biarkan saja yang lain berbicara. Ya saya nunggu yang lain saja membantah. Tidak. Ketika muncul sebuah kesesatan, bangkit para ulama. Mereka memperingatkan umat dari kesesatan dalam hal terus memperbanyak. Dalam rangka menjaga umat. Sehingga umat tidak bermudah-mudah.
Maka Syekh Shalih As-Sindi menyebutkan bahwa terkait bantahan kepada fitnah khalqil Quran misalnya, itu fitnah yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, ini adalah pemahaman yang sesat. Tampil para ulama yang sangat banyak. Di antaranya Imam Al-Lalikai atau Al-Lalakai dalam Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, beliau menyebutkan ratusan, sekitar kalau tidak salah 550 para ulama yang menyatakan batilnya hal ini. Dan kata beliau, kata Syekh Imam Al-Lalakai, jumlahnya bukan hanya puluhan, ratusan, bahkan kalau tidak karena takut mempertebal, itu bisa ribuan. Ribuan ulama tampil untuk membantah berbagai kesesatan dan kebatilan. Maka banyak sekali zaman sekarang ini berbagai bentuk kebatilan lama yang dikemas dengan gaya baru. Bisa jadi seorang menghafal tersebut biasa, sederhana. Padahal itu adalah racun yang sangat mematikan. Maka hendaklah kita senantiasa berusaha untuk mengambil bimbingan dari para ahli ilmu yang rasikh, yang mereka memiliki furqan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bahkan mereka orang-orang yang menyimpang tersebut berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan As-Sunnah. Bahkan ayat-ayat yang sangat jelas mereka palingkan kepada makna yang sangat jauh. Maka itu sebuah faidah di zaman fitnah ini yang penuh dengan berbagai fitnah, penuh dengan berbagai tipuan. Segala sesuatu bisa direkayasa. Kita sampai udah tidak bisa lagi membedakan di media massa ini asli atau edit. Bagaimana umat ini berusaha untuk dibongkar, diporak-porandakan, sampai pun dalam masalah pendidikan. Guru aja sekarang bingung harus ngapain. Ya. Ada anak merokok misalnya, ditempeleng. Maka guru ini sudah tidak punya daya lagi begitu dilucuti. Sehingga yang sekarang ada itu bukan as-sabru ala murri jafa'il mu'allim. Di dalam Islam diajarkan itu sabar terhadap kerasnya, pahitnya pengajaran seorang guru. Sekarang apa? Yang ada apa? Sabar terhadap pahitnya seorang murid. Guru harus mentolerir setolerir-tolerirnya. Mau anak pacaran, mau ya nanti yang berantem salah ngelerai di pihak dianggap apa nanti? Mungkin membela yang membuli atau bagaimana, ya serba salah. Ini dunia pendidikan, dunia yang sangat penting. Di mana seolah-olah murid saja yang punya hak asasi. Haknya guru nggak ada dibela. Gimana bangsa ini mau jadi bangsa yang besar? Ya. Islam mengajarkan untuk bersabar terhadap seorang guru. Lihat Nabi Musa ketika mengirim Nabi Khadir. Sabar. Itu yang diajarkan kepada kita. Sabar. Ya. Maka alhamdulillah antum semua yang sudah punya anak, benar Islam tidak membenarkan pembulian, tidak benar. Tapi hukuman fisik juga ada dalam Islam. Dalam mendidik anak, dalam sholat ada hukuman fisik. Dalam mendidik istri seandainya tidak bisa dinasihati dengan tahapan-tahapan, hukuman itu ada. Dibolehkan dalam batas-batas yang dibenarkan setelah sebelumnya dilakukan tahapan-tahapan.
Maka kata Nabi, gantungkan cambuk di rumah. Harus punya wibawa orang tua. Tapi pertanyaannya, ada nggak anak Nabi yang dicambuk? Nggak ada kan? Kalau memang betul kita berusaha mendidik anak-anak kita itu, tentunya diantara dengan mendidik diri kita sendiri. Tunjukkan kepada anak-anak kita bagaimana kecintaan kita kepada ilmu. Kalau kita mau menceramahi anak-anak kita, kita ini tidak, anak-anak kita sudah melampaui apa yang belum kita capai seumur mereka. Coba kamu ngafal lagi, terus tambah hafalannya. Bapak sudah sampai mana hafalannya? Ya kan? Udahlah, jangan terlalu banyak menuntut ya. Sudah banyak gitu ya, dijejali di sana. Dalam banyak hal dunia pendidikan kita itu banyak unsur penjejalan. Beda dengan di luar negeri. Semua dipelajari di kita ini ya. Belajarnya juga bukan dari jam 7 malah. Di luar negeri itu baru jam berapa mulai belajar ya. Jadi, kita ini belajarnya lama banget, liburannya sedikit. Ya paling Sabtu sekarang udah libur sih. Orang di sana liburnya musim panas libur. Musim dingin libur. Tetap aja mereka lebih dari kita. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar penjejalan. Kita sebagai orang tua belajar bersinergi dengan anak. Bahkan kita juga harus belajar mengapresiasi anak. Kamu udah tahsin ya surat ini, coba dengerin Abi. Nah, seperti itu ya. Sehingga anak kita pun bisa merasakan, oh ilmu yang saya pelajari ini banyak yang membutuhkan. Bahkan keluarga saya sendiri. Kamu sudah sampai mana? Wah, Abi kalah. Ayo kita fastabiqul khairat. Begitu kan ya? Jangan cuma tambah lagi dong. Kok cuma segini? Teman kamu nih, sisi pulang udah segini hafalannya. Ya, udahlah. Kita lebih banyak, betul kita harus mengarahkan. Tapi juga jangan cuma instruksi, tapi juga dengan apa? Contoh dan keteladanan. Itu lebih penting. Dan bukan yang penting kita hafalan kita lebih banyak dari anak, tidak. Tapi bapak saya aja mesti terus belajar. Dia tahu bahwa belajar itu tidak dibatasi oleh sekolah. Itu pelajaran paling pentingnya buat mereka. Ya, learning education. Pelajaran seumur hidup. Belajar. Saya juga terus belajar. Ya. Kan anak-anak kita sudah jauh dibanding kita ya. Hafalannya, macam-macamnya. Ya. Kita banyak-banyak doakan. Maka ini harus kita jaga, terutama di zaman fitnah ini. Dalam hal pendidikan, dunia anak, berikan pemahaman-pemahaman yang benar. Lindungi mereka dari konten-konten yang merusak. Sibukkan mereka dengan kisah-kisah yang bermanfaat. Jangan mengecilkan kisah-kisah. Kisah-kisah itu adalah jundun min junudillah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tentara di antara tentara-tentara Allah. Kalau kita nyuruh anak-anak ngapalin dalil, mungkin hafal, tapi belum bisa mendudukan dalil tersebut, belum bisa mengambil faidah. Kalaupun hafal, kadang hafalnya susah, lupanya mudah. Tapi kalau kisah-kisah gimana? Mudah dihafal, susah lupanya. Sampai tua pun akan tetap ingat. Kalau belum bisa ngambil pelajaran, nggak ada masalah. Nanti ketika mereka besar, mereka akan ingat kisah ini dan akan bisa mengambil pelajaran. Ya. Demikian, semoga kisah surat Al-Fil ini bisa jadi bahan juga kita di dalam mendidik anak-anak kita. Wallahi, ini kalau kita berbicara, berdiskusi dengan anak-anak kita, ayo, bahasa Arabnya gajah apa? Al-Fil. Terus kita mulai ceritakan ayat ini. Kamu tahu tidak tentara gajah? Gajah sama burung, kalau berantem menang mana? Gitu kan.
Nah, kita bisa mulai bercerita. Terus setelah itu kita, ini ada suratnya, ayo kita baca bersama. Sama, ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf, mungkin tidak ada yang baru, hanya pengulangan. Ada wassallallahu ala nabiyina wa akhiru da'wana rabbil alamin. Wa akhiru da'wana rabbil alamin. Semoga ilmu ini bisa kita bawa, utamanya untuk mendakwahi keluarga kita sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah diri kita dulu ya, dan keluargamu. Jangan hayo we, ya, teman-teman di grup, keluarga tidak didakwahi. Mudah-mudahan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.